bersejarah mengelilingi komplek Masjid Nabawi. Di briefing dulu. Kuburan Paki. Hai. Sudah foto di sana. Setelah itu kita akan ke Masjid Omama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan perkenalkan diri. Nama saya. Jadi di sini ada sesi perkenalan diri, guys. Kegiatan kali ini mau keliling Masjid Nabawi, foto. Komplek perkuburan Baqi Al-Gharqad. Karena di sana dimakamkan 70.000 sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah bunda tahu apa itu sahabat? Apa? Teman mendekat. Sahabat itu adalah temannya Nabi, orang-orang yang hidup pada masa Nabi dan masuk Islam ketika masa Nabi Muhammad SAW. Nah, 70.000 sahabat itu ada di sini, dikuburkan di sini. Nah, ini adalah kawasan makam para sahabat Nabi, istri Nabi, dan orang-orang biasa yang ini pada meninggal di sini. Yang informasinya insya Allah kalau meninggal di sini itu katanya langsung mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Nah, itu kawasan makam Nabi Muhammad yang di daerah sini nih. Dibangkitkan itu langsung ke sini, ke area makam ini. Perjalanan kita lanjutkan mengelilingi Masjid Nabawi. kita mengimani bahwasanya Nabi Muhammad itu, jadi di kubah hijau itu makam Nabi Muhammad. Padahal kita belum pernah melihat mukanya, kita belum pernah melihat bentuk sikapnya, tapi tetap kita beriman kepada beliau. Ayah bunda perhatikan lagi, ada kubah hijau kan yang besar, terus ada kubah silver yang kecil, yang besar. Ya, kubah silver yang kecil itu tempat Imam Nabi Muhammad SAW ketika sholat. Jadi ketika sholat itu beliau imamnya di sana. Mana raudhah itu, ayah bunda? Raudhah itu antara kubah hijau yang besar sampai kubah silver. Itu yang dinamakan dengan raudhah. Yang tadi sebagian ayah bunda sudah pernah masuk ke dalamnya. Itu raudhah. Inilah dia, kita sedang berkeliling di Masjid Nabawi. Hotel kita di mana? Hotel kita di mana? Mana? Hotel kita di mana ya? Di mana? Di sana. Bisa. Situasi dan kondisi terkini Masjid Nabawi. Bangunan bersejarah, guys, yang ini nih. Nih, Masjid Omamah. Masjid Omamah. Masjid Awan. Masjid Dulunya Awan. tanah kosong. Di kota Madinah itu dulu hanya sebatas di pagar ini. Kota Madinah itu kecil, cuma sebatas pagar yang sekarang ini. Sementara sini bukan kota Madinah. Dulunya tanah kosong yang digunakan untuk berbagai macam kegiatan. Yang pertama, di situ ada pasar, namanya Pasar Upas.
Tuh ada pelangnya biasanya. Itu pasar Ukas. Kemudian di sini digunakan untuk latihan berkuda, latihan memanah. Jadi Nabi itu kalau berkuda di sini. Kemudian latihan perang. Dan di sini juga digunakan sebagai tempat sholat dua Idul Fitri, dua Id, Idul Fitri sama Idul Adha. Makanya sekarang disunahkan untuk sholat di lapangan. Jadi kaum muslimin dulu sholat di sini. Kemudian kaum muslimin di sini juga digunakan untuk sholat minta air, minta hujan. Sholat apa lagi? Sholat gerhana juga di sini. Jadi di sini adalah komplek masjid, guys. Ada masjid Awan, masjid, banyak masjid tuh. Yang putih juga masjid. Di sekeliling Masjid Nabawi itu banyak masjid lagi. Dulu sejarahnya setelah wafatnya Nabi Muhammad, para sahabat itu membangun masjid sendiri-sendiri karena mau sholat di tempat Nabi Muhammad itu mereka merasa tidak layak. Jadi membangun masjid sendiri-sendiri gitu. Yang ini guys, gedungnya bagus nih. Gedung berwarna oranye, pink. Di situ ada jam. Ada taman tempat bermain burung. Dibuat jalan supaya memudahkan jamaah haji sama jamaah umrah untuk ke Masjid Kuba. Jadi Masjid Kuba ini punya keistimewaan. Apa keistimewaannya? Barang siapa yang duduk di rumahnya kemudian pergi ke Masjid Kuba, pahalanya seperti pahala umroh. Makanya pemerintah Arab Saudi sekarang bikin jalan tapak yang menghubungkan antara Masjid Nabawi dengan Masjid Kuba. Bisa pakai apa aja? Di jalan kaki 3 km. Bisa pakai sepeda yang warna hijau itu disewa. Kemudian bisa pakai mobil odong-odong. Kalau dari hotel kita itu 15 real per orang. Kalau dari sini 10 real. Ya. Setelah ini kita mau ke tempat gambar Raudhah, melihat seperti apa sebenarnya Raudhah itu katanya. Banyak burung guys di sini, diusir sama anak Arab. Di sini tuh nggak boleh berkumpul-kumpul di sini. Kita masuk sini? Ya. Sampai ke depan ini enggak? Iya. Iya. Nah ini ya Bunda perhatikan, Raudhah itu dari ujung sana, rumah Nabi yang warna hijau kan, posisinya warna hijau kan. Kita bayangkan kita menghadap ke Ka'bah, sebelah kiri kita itu warna hijau, tembok kuburan Nabi. Ya. Jadi dari tembok kuburan Nabi sampai ke mimbar sana. Ya mimbar itu kawasan dari Raudhah. Nah perhatikan ya Bunda, ini ada tanda yang emas sama ini. Oke. Rumahnya Nabi dengan mimbarnya Nabi. Sementara panjang ke belakangnya itu masih perbedaan ulama. Ada yang mengatakan sepanjang yang tadi itu Raudhah, tapi sebenarnya enggak. Yang asli Raudhah itu ya Bunda hanya ada di tiang yang ada corak-coraknya dengan ada kelopak warna emasnya. Jadi nanti ketika kesempatan kedua ayah Bunda masuk Raudhah, pastikan ayah Bunda duduk paling depan. Karena tadi sudah pengalaman kan bagaimana caranya ke depan. Sampai ayah Bunda di tiang yang ada coraknya dan ada kelopaknya. Di Raudhah itu ada 3 tiang. Tiang putih polos. Kemudian tiang yang ada coraknya tapi nggak ada kelopak bunganya. Sementara tiang yang utama atau tempat yang utama adalah yang ada tiang bercorak dan ada kelopak bunganya. Kalau tadi bunda-bunda nggak dapat rezeki masuk ke Raudhah yang depan, mudah-mudahan besok bisa sampai ke depan Raudhah. Amin. Kemudian ya Bunda, di Raudhah itu ada beberapa tiang utama. Salah satunya ada namanya tiang Aisyah. Tiang Aisyah. Kenapa dinamakan dengan tiang Aisyah? Karena kata Sayyidah Aisyah, bila atau jika orang-orang muslim tahu di mana tempat paling mustajab di Raudhah,
maka mereka akan mengundi itu apa bahasanya? Akan rebutan untuk dapat berdoa di tiang tersebut. Nah, itu namanya tiang Aisyah. Di mana tiang Aisyah? Persis di sebelah mihrab tempat imam. Tapi itu di depan. Mudah-mudahan ayah bunda bisa sholat di sana. Amin. Kemudian ayah bunda, bagaimana triknya supaya bisa di raudhah lama-lama? Yang pertama ayah bunda, usahakan sholat terus, ya. Jadi ayah bunda begitu masuk, misalnya ayah bunda dapat tempat paling belakang, bagaimanapun caranya ayah bunda maju ke depan. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu, jangan takut.